Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi pertemuan 3, yaitu tentang sejarah perkembangan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Asna Alia dengan NIM 231011201666. Dan perkenalkan, teman saya Widya Putri dengan NIM 231011200549. Oke, langsung saja kita simak materinya. Di slide kedua ada sejarah metode pencatatan double entry. Menurut Ijiri 1996, Fazioli menjelaskan pencatatan transaksi perdagangan di Italia dalam bab yang berjudul The Computis et Scripturis dengan double entry bookkeeping system. Persamaan akuntansi double entry bookkeeping adalah sebagai berikut. Harta sama dengan utang plus modal. Sistem double entry accounting telah disepakati mula-mula diterbitkan oleh Lucas Fazioli dalam bukunya yang berisi 36 bab yang terbit pada tahun 1494 di Florence, Italia, dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Tuan-tuan tanah biasanya mengumpulkan pajak dari pergunaan duduk dan dana ini untuk kegiatan-kegiatan negerinya dan untuk kepentingan pribadi. Laporan tentang pengutipan pajak itu disusun oleh staf-staf tuan tanah tadi sebagai pedoman baginya atau sebagai bahan yang dapat diperiksa oleh penduduk. Catatan seperti ini juga diperlukan oleh para pedagang yang berniaga ke daerah atau negeri lain. Catatan-catatan ini disimpan untuk satu trip, dan setelah tiba kembali dari perdagangan, maka dihitunglah laba rugi dari kegiatan perdagangan itu. Di slide selanjutnya ada Littleton's antecedent. Dalam salah satu tulisan Littleton 1961 disebutkan, "It is especially noteworthy that all characteristics of double entry were developed more than 100 years before Fazioli's book appeared." Dan ini sejalan dengan pendapat Inouye Harapan 1993-1995 yang menyatakan sebelum Fazioli, Benedetto Cortrugli sudah menulis masalah double entry pada tahun 1458. 36 tahun sebelum terbitnya buku Fazioli Harapan 1995, orang yang pertama-tama menulis, bukan menerbitkan seperti Fazioli, tentang double entry adalah Benedetto Cortrugli pada tahun 1458. 36 tahun sebelum terbitnya buku Fazioli, namun buku Benedetto Cortrugli ini baru terbit pada tahun 1573 atau 89 tahun setelah buku Fazioli terbit. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi pencatatan pada era perkembangan perdagangan pada abad ke-9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan atau material, sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja, yang terdiri dari kekayaan pribadi, modal, berdagang, kredit. Yang kedua, bahasa atau language, yang menjelaskan tentang bahan yang terdiri dari tulisan yang berarti pencatatan uang sebagai media pertukaran yang dominan, aritmetik, yaitu perhitungan atau akuntansi. Di slide selanjutnya ada beberapa temuan double entry free Fazioli. Temuan mengenai pencatatan dengan sistem buku berpasangan yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern tidak terlepas dari berkembangnya ilmu aritmatika, yaitu yang dikembangkan dari persamaan aljabar atau sebuah ilmu ijtihad pemikir muslim ternama, yaitu aljabar, aritmatika, dan temuan angka nol oleh Al-Khawarizmi atau logaritma pada abad ke-9 Masehi. Ia menulis tentang aljabar wal
Mogobala atau yang dikenal dengan aljabar atau algebra, yang telah menjadi dasar kesamaan akuntansi. Selain aljabar, al-Khawarizmi atau logaritma juga telah berkembang ilmu kedokteran dari Ibnu Sina atau Avicenna, kimia karya besar Ibnu Rushd atau Averroes, ilmu ekonomi atau Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Jadi pada masa itu Islam telah menciptakan ilmu murni atau pure sains, aljabar, ilmu ukur, fisika, kimia, dan juga ilmu terapan atau applied science atau kedokteran, astronomi, dan sebagainya. Pada awalnya, penerapan akuntansi oleh Muslim waktu itu tidak terlepas sistem perdagangan yang dikenal dengan konsep mudharabah, perintah syariah, yang termaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan dan pemeriksaan atau praktik akuntansi dan audit dengan baik dan benar. Surat Hud ayat 85 yang mewajibkan muslim untuk melakukan proses penakaran atau timbangan dengan benar yang pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu reliability dan verifiability, dan untuk tujuan perhitungan zakat. Di slide selanjutnya ada sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan perkataan lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke Indonesia. Kendali pun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat Indonesia sendiri pasti memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan pelaporan tersendiri. Misalnya saja pada zaman keemasan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, zaman tersebut pasti memiliki sistem akuntansi tersendiri. Sayangnya sejauh ini penelitian mengenai hal ini masih belum dilakukan, namun Sukaharsono 1997 menilai akuntansi masuk ke Indonesia melalui perdagangan Arab yang melakukan transaksi bisnis di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya adalah zaman kemerdekaan. Sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda, yang lebih kenal sebagai sistem tata buku. Sistem ini sebetulnya merupakan subsistem dari ilmu akuntansi dalam bidang metode pencatatan. Jadi bukan seperti ilmu disiplin ilmu akuntansi yang dikenal di Amerika. Karena perusahaan yang bergerak di bidang Indonesia adalah milik Belanda dan subsidiari dari perusahaan yang berpusat di Netherlands, wajar jika tata buku ini yang dipakai sehingga kebutuhan pasar adalah mereka yang menguasai tata buku ini. Setelah kemerdekaan, kebencian kepada Belanda juga mempengaruhi eksistensi perusahaan Belanda, sehingga pada tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing pun mulai masuk. Modal asing yang masuk ini umumnya berasal dari perusahaan Amerika. Sebagaimana awalnya, maka sudah barang tentu perusahaan Amerika juga membawa sistem akuntansinya sendiri, yang harus diikuti perusahaan miliknya di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan yang ada masih tetap mengikuti sistem akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat ini, muncullah dualisme sistem akuntansi di Indonesia. Masuknya modal asing di Indonesia serentak dengan masuknya bantuan luar negeri, khususnya dari Amerika dan sekutunya, sehingga pemerintah Amerika juga memberi bantuan berupa sistem akuntansi di pemerintahan. Dosen-dosen tamu mengajar di berbagai universitas di Indonesia dan memberikan beasiswa kepada dosen di Indonesia untuk belajar di Amerika. Maka muncullah sistem baru, buku-buku teks akuntansi Amerika, dan menjadi bahan pelajaran di universitas. Ahli-ahli akuntansi pun semakin banyak. Keadaan ini semakin meluas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan hubungan internasional dan ekonomi yang semakin erat. Selanjutnya yaitu sejarah IAI. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang angkutan pribumi, yaitu Prof. D. Rambutari. Sedangkan Prof. Sumarjo lulusan pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Angkutan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, dan Go Tisim. Mereka lulusan pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Sumarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA, Netherlands Institute van Accountant atau VAGA, Vereniging Academic Government Accountant. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957.
yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Susunan pengurus pertama terdiri dari ketuanya, Prof. Dr. Sumarjo Titrosidojo, panitianya Dr. Andes Mr. Gotisim, bendaharanya Dr. Andes Sibingtat Basuki Sidarta, komisarisnya Dr. Tantongjo, Dr. Andes Oiki Tek Hendra Darmawan. Nah, keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah yang pertama ada Prof. Dr. Abutari, Tio Po Jiang, Tan Ang On, Tang Suchan, Lim Gilang, sama Teh Tik Him. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah yang pertama, untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Selanjutnya ada sejarah SAK. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS. Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan tepat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 6 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1995, yang kedua tanggal 1 Juni 1996, lalu tanggal 1 April 2002, lalu 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya, yaitu tambahan KD PPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang terdapat 2 KD PPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia berdiri di Jakarta pada 23 Desember 1957. IAI berhasil menyusun dan menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1973 dengan maksud antara lain yaitu untuk menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia dan sebagai prasarana bagi terbentuknya pasar uang dan modal di Indonesia pada waktu itu. Laporan keuangan dari perusahaan yang akan go publik harus disusun atas dasar prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Sehubungan dengan itu, Komite PAI-IAI mulai tahun 1986 menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984. Setelah berlangsung selama 10 tahun PAI 1984, diganti dengan Standar Akuntansi 1994. Standar Akuntansi Keuangan 1994 mengadopsi pernyataan resmi Pronouncement International Accounting Standards Committee atau IASC. IAI mengadopsi statement atau pernyataan IASC sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian menerbitkan 2 buah buku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, Oktober 1994, buku 1 dan 2 yang berisi 1 kerangka dasar. Selanjutnya ada Pendidikan Akuntansi. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang gelar akuntan, semua orang dapat menyatakan dirinya selaku akuntan dan memakai gelar akuntan. Dengan dikeluarkannya ini, maka mereka yang berhak memakai gelar akuntan hanyalah mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi Negeri jurusan akuntansi dan swasta yang disamakan, diatur oleh Panitia Penerimaan Ijazah Akuntan. Dengan semakin banyaknya fakultas ekonomi swasta, maka pemerintah bersama IAI mengatur pelaksanaan ujian negara akuntan.
Pelaksanaan ujian ini terus dibenahi sampai pada akhirnya lulusan negeri dan swasta diwajibkan harus mengikuti ujian yang sama jika ingin mendapat gelar akuntan. Baik, itu saja materi pertemuan 3 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan menambah ilmu bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.